selfish Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam saudaraku seiman dan seagama. Kali ini kita akan membahas tentang agama Islam. Salah seorang sahabat Nabi, yaitu Amr bin Al-As, sebelum memeluk Islam sangat mengkhawatirkan dosa-dosanya, dan dia menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menenangkan dengan bersabda, keislaman menutupi dosa-dosa sebelumnya. Artinya, dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Jika diucapkan secara tulus dan dengan memahami maknanya, maka kedua kalimat itu menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Dalam Islam ada yang namanya taklif atau kewajiban beragama. Jika diartikan secara bahasa, ia berarti kewajiban melaksanakan sesuatu. Jika diartikan dalam bahasa agama, ialah kewajiban keagamaan yang Allah letakkan di pundak manusia yang menuntutnya untuk melaksanakan dan atau meninggalkan apa yang ditetapkan Allah selama yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syaratnya. Mengapa Allah meletakkan taklif untuk manusia? Karena kasih-Nya. Manusia tidak mengenal hakikat dirinya. Pengetahuannya tentang dirinya amat terbatas. Di sisi lain, ia memiliki syahwat yang berpotensi mendorong melakukan hal-hal negatif. Kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Sekian banyak hal-hal sehari-hari yang terjadi dan amat dekat kepada manusia, namun manusia tidak mengetahuinya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya kepada Allah kemutlakan pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui selainnya. Dia pula yang menurunkan hujan pada waktu yang telah ditentukannya. Dialah yang mengetahui keadaan bayi yang ada di dalam rahim. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diperbuatnya esok hari. Dan tidak juga seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia menemui ajalnya. Setelah menceraikan istri kamu tidak mengetahui apa yang terjadi sesudah itu. Bisa jadi Allah menjadikan sesuatu setelah perceraian itu. Quran surat At-Talaq ayat 1. Itulah sedikit dari banyak hal yang disinggung dalam Al-Quran untuk mengabarkan keterbatasan pengetahuan manusia. Kendati Allah menganugerahkan kemampuan untuk menundukkan alam raya dan pengetahuan rahasia-rahasia lainnya, hal itu belum cukup untuk mengatur dirinya sendiri demi mencapai kebahagiaan. Itu karena dia tidak mengenal dirinya, apalagi ada syahwat, nafsu, dan setan yang selalu siap menggodanya. Maka dari itu, Allah tak membiarkan manusia sendirian dalam mengarungi kehidupan ini. Manusia juga tidak diberikan wewenang yang sangat luas untuk menetapkan petunjuk bagi dirinya. Bukankah manusia tak mengenal dirinya?
dan tentu tidak mengetahui kemaslahatannya. Dari sini, Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar ia dapat memanfaatkan bumi sekaligus memelihara dirinya supaya tidak binasa. Allah telah menunjukkan kepada manusia bagaimana kesudahan manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan pasangannya, yang mengikuti rayuan iblis dan mengikuti nafsunya. Melukiskan penerimaan taklif oleh manusia dengan sesuatu yang dipahami, sementara ulama sebagai metafor. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Di sisi lain, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang sehingga ia wajar memikul tugas taklif itu. Tanpa pemenuhan syarat-syarat itu, ia dapat terbebaskan dari kewajiban taklif. Syarat yang pertama, yakni sang mukallaf mengetahui apa yang diperintahkan kepadanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak diketahui harus dikerjakan? Dalam konteks ini, Allah menegaskan Quran Surat Al-Isra ayat 15. Kedua, taklif. Yang dibebankan itu merupakan sesuatu yang sifatnya bukan mustahil untuk dilakukan, bahkan tidak yang amat memberatkan, yang ditugasi puasa bagi orang tua yang kondisinya tak memungkinkannya untuk berpuasa. Selfish ghost.